wabarakatuh. Selamat siang untuk para seniman, selamat siang untuk para subscribe Awingcraft. Ini lanjutin video yang ngejelasin tentang board gantung ini sama pisau-pisaunya dan kegunaannya saya akan jelasin. Sebelumnya mohon maaf, ini untuk para pemula khususnya yang belum tahu. Ini kita videokan dari awal, dari pisaunya buat yang digunakan buat ngukir. Seperti pisau-pisau ini sebagian yang di alat ukir saya, di saung ukir saya bawa ke sini. Ini sebagiannya, dan alatnya yang kemarin di video hari kemarin, ini alatnya Poredom yang dulu. Ini ada bahan tanduk, ini ada batu lansol buat pembersih tanduk, dan ini buat polesannya. Ini jenis mata-mata bornya, ada yang kecil, ada yang besar. Nanti kita videokan juga. Ini sama seperti ini motifnya, cuman ada yang satu arah, ada yang dua arah. Disebutnya yang satu arah itu kayak gini. Ini bor satu arah. Nah, ini matanya satu arah seperti ini nih. Nah, coba deketin. Nah, ini satu arah, mata bor kayak gini satu arah. Kalau yang dua arah, nah ini kalau yang dua arah nih. Ini yang dua arah seperti ini tuh. Matanya udah kelihatan beda. Ini yang dua arah. Nah, kita coba contohin di pisau dua arah kayak gini. Ini kuncinya nih. Ini pasang. Ini kita harus hati-hati karena suka rusak di sininya kalau nggak hati-hati. Dan kalau nggak keras kuncinya, ini bisa kena tangan nanti. Jadi mental kena tangan. Ini sebelumnya mohon maaf karena saya ini bukan pengukir yang hal-halnya pengukir profesional. Ini saya belajarnya otodidak tanpa sekolah, tanpa apa. Mudah-mudahan kita saling share aja, semoga bermanfaat. Ini contohnya kenapa ketajaman dari si dua arah ini saya pakai. Ini tajamnya ke tanduk ini bagus seperti ini. Mohon maaf ya, ini kita pakainya mau kayak gini apa kayak gini, itu sesuai kenyamanan kita. Kalau kayak gini kita posisinya nggak ada meja atau di los kayak tangan kayak gini, ini harus hati-hati. Dan posisi tangan ini kita harus berdekatan sama media yang mau kita ukir. Nah, kalau misalkan los kayak gini, kita kayak gini nih, gitu. Jangan sampai los nggak ini. Maaf, ini kita nyalain dulu. Nah, ini contohnya dipakai ke bahan tanduk nih. Contohnya seperti itu. Ini tajam banget karena saya tahan ini. Kalau nggak tahan ini terus ke dalam. Ini fungsinya saya pakai untuk pola. Jadi pola ukiran yang mau kita ukir, medianya mau tanduk, mau kayu seperti ini buat pipa rokok. Ini buat pola sama ini nih. Buat pola sama yang pisau ini buat pola.
awal, langkah awal. Dan kalau misalkan udah ngebentuk, kita ganti buat sela-sela kayak gitu, kita ganti ini khususnya saya pakai yang dua ini yang halus, ini yang kasar. Ini buat kayak kelopak mata, hidung, terus sela-sela di hidung sama di kelopak mata, telinga kayak gitu. Kalau misalkan kita ukiran mau macan, mau naga, mau ular, atau ukiran-ukiran wayang kayak gitu, patung, ini kegunaannya. Dan kalau misalkan motif-motif hewan kayak gitu, ini buat rahang, buat gigi, ini saya gunakan. Cara pakainya sama seperti itu, seperti yang tadi. Kita bisa contohin. Ini bisa ngelobang. Nah, cuman harus hati-hati. Nah, seperti itu. Ini kayu. Nah, seperti itu. Ini buat contoh aja. Jadi ini fungsinya buat sela-sela yang mungkin memperjelas kalau kelopak mata, gigi gitu. Ini pisau-pisaunya pasti, mudah-mudahan ya pasti paham kalau ada bahannya, ada alatnya seperti ini, pasti paham. Dan mudah-mudahan video-videonya yang dari Awingcraft yang sebelumnya bisa dilihat buat contoh-contoh kayak gitu. Dan ini sama penghalus. Ini penghalus ketika si media yang kita ukir itu udah jelas, misalkan udah mirip. Dan ini penghalusnya. Dihalusin pakai ini. Nah, ini pisau-pisaunya. Sekali lagi, ini pisau-pisaunya yang dua arah. Ini sama dua arah juga, yang kecil ini. Yang ini sama, cuman beda motif. Ini ada yang satu arah, Kita cobain yang satu arah kayak gini. Yang namanya satu arah itu gini, kita nggak bisa bolak-balik kayak gitu. Jadi dia makannya ke sini doang. Kalau misalkan mau ke sini, nah kita nggak makan. Nah, itu kosong. Tuh, kosong. Jadi makannya ke sini. Nah, seperti gitu. Seperti itu. Ini yang satu arah ini paling baik digunakan, yang paling bagusnya gitu kalau kita gunakan fungsinya di tanduk, di bahan-bahan tanduk, mau tanduk hewan apa, mau gading atau gimana gitu. Oh maaf gitu, mau GG gimana, nggak apa-apa. Yang satu arah gini lebih tajam, nggak tahu kenapa, fungsinya itu memang bagus. Nah, ini kalau ke kayu gini, kalau ke tanduk ini yang satu arah. Jadi kita mainnya ke sini, arahnya set gaya gitu. Jadi kalau ke sini dia nggak makan pisaunya, kebalik dia. Nah, kalau seperti yang gini, ini bisa bolak-balik ke arah kiri kanan, gimana sesuai keinginan kita yang pakai gitu. Nah, ini pisau dua arah. Nah, ada lagi ini, seringkali yang ada yang menanyakan kayak gini, ini buat apa? Nah, kayak gini. Sebenarnya ini kan batu asah. Kalau batu asah ya fungsinya ke besi atau ke kaleng-kaleng kayak gitu. Cuman saya pergunakan ini buat kayu.
buat kayu, atau di bahan ukiran golok yang memang minta diukir dan penghalusannya ini saya pakai. Misalkan kita sebut aja ini besi, ini kan belum halus, nah penghalusannya pakai batu asah gini. Nah itu mudah-mudahan dimengerti. Cuman kalau ini pisaunya jarang saya gunakan yang ini, bor gantungnya. Saya gunakan yang bor gantung kemarin yang kecil. Nah ini pisaunya. Dan ada lagi satu lagi nih, mohon maaf. Ini yang disebut mata tuner apa ya? Intan, serbuk intan kayak gitu ya, butiran intan. Ini sebenarnya kalau disebut multi yang dari sananya khususnya, ini buat batu kayak apa, batu cincin ya, membentuk batu cincin, terus membentuk jenis-jenis ukiran. Cuman bahan dasarnya khususnya dari batu, buat batu cincin. Ini kegunanya pisaunya kayak gini. Jadi ini nggak bisa dipakai buat buat ke tanduk, buat ke kayu. Ini menurut saya nggak bisa, kalau menurut saya, karena ini kegunaannya cuman di batu cincin doang. Terus ada yang menanyakan kayak gini, kenapa saya ngebentuk batu cincin ini gak jadi pakai ini, bahkan ininya habis gitu. Nah saran saya, dan saya pun sering melakukannya, pernah mengalami hal seperti itu, gagal ngebuat batu cincin yang segede gini, misal dari segede gini mau kecil gitu. Nah ini sebenarnya harusnya jadi si batu cincinnya kita siapin dulu ember, pakai air, dan kita ngebentuknya selalu dan terus-terusan pakai air. Nah ini nggak akan tumpul. Ada kebanyakan yang contoh dari saya yang tumpul, yang waktu itu saya lagi belajar, ini ada yang tumpul nih, ada yang tumpul. Nah kesininya saya lebih belajar lagi dan lebih dipikir lagi gitu. Oh ternyata kita harus ngegunain pisau ini pakai air gitu. Nah ini kegunaan buat batu cincin khususnya. Tapi kalau kita dipakai ke tanduk, ke bahan kayu, ini bakal habis. Serbuk intan ininya bakal habis. Nah diamondnya gitu. Nah dan saran saya, bagusnya karena ini halnya beda, kalau misalkan pembuatan batu cincin atau giok kayak gitu, kegunaannya memang beda. Dan saran saya harusnya itu kita siapkan aja mesin gurinda tangan, dan mata gerinda yang diamond saja. Nah itu akan lebih enak dipakai, dan itu memang fungsinya seperti itu, dan cara kerjanya cepat juga. Itu saran saya. Nah mungkin itu yang saya bisa jelasin untuk Mbak yang kemarin. Mudah-mudahan ngerti dan bisa prakteknya di rumah. Mohon maaf bukan menggurui, kita saling share pengalaman dan share ilmu saja ya. Mungkin ini satu lagi ya, lupa, cuman ini kemarin udah dijelasin. Ini mau mau dibor gantung tuner manapun ini bisa, semuanya ini pisaunya multi, semuanya mau di tuner apapun, ukuran apapun tunernya, ini pisaunya seperti ini, dan ini amplasnya seperti ini. Cuman ini saya mengcustom dari aslinya. Kalau aslinya kecil nih,
Cuman tahun-tahun ini, di zaman-zaman ini banyak yang berukuran lebih dari ini, ada yang sama, ini lebih modern, lebih canggih. Sekarang banyak kita bisa tinggal beli gitu, tinggal beli. Kalau saya seringnya mengcustom aja, mengcustom biar sesuai keinginan kita. Nah, mungkin itu share ilmu, share ilmu saya, pengalaman saya ke semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan maaf sebelumnya, sekali lagi saya bukan menggurui, ini hanya share pengalaman dan untuk pemula saja. Mungkin yang udah profesional, yang udah mahir, mohon dimengerti dan mohon ditambah lagi sarannya buat yang ini, buat yang subscribe Awingcraft. Yang belum subscribe dulu. Yang udah, kritik dan saran itu mohon untuk saya pribadi, untuk Awingcraft channel ini, untuk membangun channel ini, itu penting buat saya. Dan mudah-mudahan semua sehat selalu, salam sejahtera selalu, salam seni kreatif, salam buat Mas Leo. Syariat dia, dengan berkat dia saya bisa menggunakan ini. Sekali lagi, semoga Mas sehat selalu, banyak rezekinya. Salam buat keluarga. Ini adalah kenang-kenangan yang saya nggak akan hilangkan. Ada mesin ini karena ada dia, ada mesin ini dari dia, bukannya pemberian, cuman pengalaman saya nggak bisa diucapin sama Mas Leo. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu. Dan bagi semuanya, semoga sukses selalu dan salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awingcraft.